Dulu saat pertama kali melihat Optimus Prime berubah dari truk menjadi robot raksasa di layar lebar, kita semua dibuat kagum. Transformer tahun 2007 bukan sekedar film aksi biasa, itu adalah pengalaman sinematik yang luar biasa. CGI-nya yang canggih, adegan aksinya spektakuler, dan setiap kali Megatron muncul, rasanya seperti dunia bakal kiamat. So he is now your partner, Master. Franchise ini terus berkembang dengan sequel-sequelnya yang semakin megah, menghadirkan pertempuran lebih besar, teknologi lebih canggih, dan cerita yang semakin menggila. Tapi semakin kesini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Transformer tak lagi terasa seperti franchise raksasa yang selalu melampaui ekspektasi. Justru film-film terbarunya terasa jadul. We're Autobots. We're from Cybertron. Sebenarnya bukan cuma dari segi visual dan teknologi, tapi bahkan dari ceritanya sendiri. Bayangkan aja deh, dulu kita disuguhi perang antar robot yang merusak kota-kota besar, pesawat tempur, dan tank meledak di mana-mana. Dan manusia ikut terlibat dalam konflik epik ini. Sekarang kita malah kembali ke era 80-an dan 90-an. Seolah Transformers bukan lagi tentang masa depan dan teknologi mutakhir, tapi malah seperti film nostalgia yang terus-menerus mengulang masa lalu. Bumblebee tahun 2018 adalah contoh paling jelas. Alih-alih melanjutkan gaya Michael Bay yang penuh ledakan dan aksi gila, film ini justru mengambil pendekatan yang lebih sederhana dengan latar tahun 80-an. Decepticons attack. Autobots, fall back. Ya oke lah, mungkin kita bisa menganggap itu sebagai angin segar. Tapi kemudian datanglah Transformers Rise of the Beasts tahun 2023 yang bukan hanya tetap berada di masa lalu, tapi juga memperumit timeline yang sudah ada. Kita sudah tahu kalau film Transformers itu tidak terlalu peduli dengan soal konsistensi cerita, tapi sekarang udah makin gak jelas arahnya kemana. Dan yang lebih aneh, desain kendaraan dan robot-robotnya justru semakin terasa kuno. Padahal dulu Transformer dikenal karena desain kendaraan yang futuristik dan keren. Sekarang malah terlihat seperti barang antik yang dipoles ulang. Transformer yang dulu kita kenal dan cintai semakin kehilangan identitasnya. Seakan-akan film-film ini ragu untuk maju ke depan dan justru terjebak di masa lalu. Bahkan ada yang bercanda kalau sebentar lagi Optimus Prime bakal muncul di MCU karena alur ceritanya udah sekacau itu. Stark, I presume. What is it you've come here for? Did you catch that, Jarvis? Loud and clear, sir. Good, because I just wanted to prove to the guys. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa franchise sebesar Transformer bisa berubah seperti ini? Apakah ini keputusan kreatif atau justru tanda-tanda bahwa franchise ini sudah mulai kehabisan bensinnya? My name is Optimus Prime. Oke, jika kita melihat ke belakang, Transformer sebenarnya punya pola yang jelas dalam perkembangan ceritanya. Di era Michael Bay, film-filmnya berkembang semakin besar dengan skala perang yang lebih luas. Mulai dari pertempuran di kota-kota besar hingga keluar angkasa. Bahkan melibatkan elemen sejarah seperti kesatria Cybertron dan mitologi kuno. Setiap film mencoba untuk menaikkan level aksi dan spektakularitasnya. Namun, setelah Transformer The Last Knight tahun 2017, franchise ini tiba-tiba berbelok arah. It's horrible. It's terrible. The critics hate it. They panned everything about it because Michael Bay is really a genius. He released the film in China the same time he released it in the US, just making it rain. Dan ditambah lagi Bumblebee tahun 2018 muncul dengan pendekatan lebih sederhana dan latar tahun 80-an. Awalnya ini dianggap sebagai penyegaran karena film-film sebelumnya dianggap terlalu berantakan dan penuh ledakan tanpa substansi. Tetapi keputusan ini justru memunculkan pertanyaan baru. Apakah Transformers sedang mencari identitas baru atau mereka mulai kehabisan ide? Kemudian datanglah Transformers Rise of the Beasts tahun 2023 yang lagi-lagi mengambil latar di masa lalu, tepatnya tahun 90-an. Ini memperkuat kesan bahwa franchise ini tidak lagi berusaha maju, melainkan terus-menerus melihat ke belakang. Bukannya membangun cerita yang lebih modern dan mengikuti perkembangan teknologi, mereka justru seakan bermain aman dengan nostalgia. Here comes the money. Here we go. Money talk.
Sebenarnya salah satu alasan utama keputusan ini mungkin karena pendekatan baru dari Paramount dan Hasbro. Mereka melihat bahwa film-film Transformers era Michael Bay memang sukses besar di box office, tapi juga mendapatkan banyak kritik karena plot yang dianggap lemah dan terlalu mengandalkan aksi tanpa kedalaman cerita. Nah, oleh karena itu dengan Bumblebee dan Rise of the Beast, mereka mencoba menghadirkan cerita yang lebih emosional dan ringan, tetapi hasilnya malah membuat Transformer terasa kehilangan daya tariknya sebagai film aksi mecha berskala besar. Tapi dalam pendekatan baru dari Paramount dan Hasbro ini sebenarnya masuk akal dari sudut pandang bisnis. Mereka ingin menghindari kritik yang selama ini melekat pada film-film Michael Bay yang terlalu banyak ledakan, terlalu sedikit cerita. Namun masalahnya adalah mereka tampaknya terlalu jauh mengubah formula yang sudah terbukti sukses. Transformers awalnya dikenal karena aksi spektakulernya. Jadi ketika fokusnya tiba-tiba beralih ke cerita yang lebih ringan dan karakter driven, banyak penggemar merasa kehilangan daya tarik utama dari franchise ini. Film Bumblebee memang mendapatkan pujian dari kritikus karena pendekatan ceritanya yang lebih emosional. Tetapi secara box office, film ini jauh dari kesuksesan yang diraih oleh film-film Michael Bay. Dengan anggaran sekitar $135 juta, Bumblebee hanya menghasilkan sekitar $468 juta di seluruh dunia. Bandingkan dengan Transformers Dark of the Moon tahun 2011 dan Transformers X of Extinction tahun 2014 yang masing-masing meraup lebih dari $1 miliar. Ini menunjukkan bahwa meskipun kritikus menyukai arah baru ini, penonton luas tampaknya tidak terlalu tertarik. Sebenarnya, salah satu masalah utama dari pendekatan ini adalah bagaimana mereka menangani karakter Transformers itu sendiri. Di era Michael Bay, meskipun ceritanya seringkali dianggap kacau, setidaknya para robot terasa seperti karakter utama dengan kepribadian yang kuat dan adegan aksi yang memukau. Optimus Prime digambarkan sebagai pemimpin tangguh, Bumblebee punya karisma sendiri, dan bahkan karakter seperti Megatron dan Starscream punya dinamika yang menarik. But Sentinel's bitch. Dalam film-film terbaru, Transformers malah lebih sering terasa seperti karakter pendukung, sementara fokus lebih diberikan pada manusia. Ini menjadi ironi besar bagi franchise yang seharusnya tentang perang antar robot raksasa. Jadi meskipun Paramount dan Hasbro berusaha menghindari kritik dengan pendekatan yang lebih emosional dan berbasis cerita, kenyataannya adalah mereka justru kehilangan elemen yang membuat Transformer menarik sejak awal. Mereka mencoba membawa Transformer ke arah baru, tetapi hasilnya malah membuat franchise ini kehilangan identitasnya. Jika mereka ingin kembali ke kejayaan lama, mereka perlu menemukan keseimbangan antara aksi spektakuler dan narasi yang lebih kuat, bukan sekedar beralih ke cerita ringan atau nostalgia semata. Dan dalam Bumblebee, Optimus Prime dan para Autobots lain memiliki tampilan yang jauh lebih mendekati versi animasi G1 dibandingkan versi Michael Bay. Ya, ini mungkin menyenangkan bagi penggemar lama, tapi juga menimbulkan pertanyaan. Kalau Bumblebee memang prequel, kenapa desain Optimus Prime dan Autobots berubah begitu drastis dalam Transformer 2007? Seharusnya ada perkembangan desain yang masuk akal, bukan justru perubahan yang terasa seperti dua dunia yang berbeda. First, I found a planet that's well hidden. Lalu datanglah Rise of the Beast yang bukannya memperbaiki masalah timeline malah makin memperumit keadaan. Film ini mengambil latar di tahun 1994 yang berarti seharusnya ada kesinambungan dengan Transformer tahun 2007. Tapi kenyataannya film ini malah memperkenalkan banyak elemen baru yang sama sekali tidak cocok dengan timeline sebelumnya. Salah satu yang paling aneh adalah kehadiran Maximal, sekelompok robot hewan yang ternyata sudah berada di bumi sejak ribuan tahun lalu. Kalau mereka sudah ada selama itu, kenapa mereka sama sekali tidak disebutkan dalam film-film sebelumnya? Kemudian masalah lainnya adalah bagaimana film-film baru ini menangani kehadiran Autobot di bumi. Dalam Transformer 2007 diceritakan bahwa Autobot baru tiba setelah sinyal Allspark dikirim ke luar angkasa, menandakan bahwa kedatangan mereka adalah bagian dari misi untuk menemukan sumber energi yang bisa menghidupkan kembali Cybertron. Tapi dalam Bumblebee, Autobot sudah lebih dulu ada di bumi sejak tahun 80-an, dan bahkan Optimus Prime sudah muncul di sana sebelum peristiwa film pertama terjadi.
Lalu di Rise of the Beast, Autobots masih berada di bumi, tetapi entah bagaimana mereka tetap tidak terdeteksi oleh pemerintah atau Decepticon selama lebih dari 1 dekade. Dan bukannya memperbaiki kekacauan ini, Paramount justru makin menambah kebingungan dengan Transformers One, yang ceritanya sebagai cerita asal-usul Optimus Prime dan Megatron sebelum perang di Cybertron. Tapi dari apa yang sudah kita lihat sejauh ini, film ini terasa semakin jauh dari Transformers yang kita kenal. Bukannya menghadirkan kisah yang epik yang penuh dengan nuansa perang, film ini justru terlihat seperti animasi ringan dengan cerita yang terasa murahan. Ya, jika dulu Transformers dikenal sebagai franchise yang selalu menghadirkan sesuatu yang spektakuler, kini justru semakin terasa kehilangan arah. Film-film terbarunya tidak hanya membingungkan penonton lama, tetapi juga gagal menarik minat penonton baru dengan cerita yang semakin lemah dan keputusan kreatif yang terasa dipaksakan. Jika tujuan Paramount adalah menyegarkan franchise ini, mereka justru melakukan sebaliknya, membuatnya terlihat semakin usang dan kehilangan identitasnya. Yap, sekarang kita punya 2 masalah besar dalam franchise ini. Timeline yang makin berantakan dan arah kreatif yang semakin kehilangan identitasnya. Jika Paramount terus melanjutkan kebiasaan ini, bukan tidak mungkin Transformer akan semakin kehilangan daya tariknya. Bukannya berkembang, franchise ini malah semakin terasa seperti proyek yang asal dibuat tanpa ada visi yang jelas.